Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bentar bro. Sebelumnya kita akan membahas apa ini? Oh, jadi di sini kita akan membahas sepenggal ya. Jadi sistem Pancasila atau Pancasila sebagai sistem filsafat bro, etika dan juga sebagai dasar ya, atau sebagai ideologi. Oh iya, ini juga termasuk tugas pelajaran matkul Pancasila ya? Iya. Oke. Jadi ini khusus untuk ibu ya. Nah, Sebelumnya ibu mohon maaf ya bila ada kesalahan. Soalnya di sini kami juga konten kreator pemula ya bu. Iya, masih belajar. Masih belajar ya. Oke, langsung aja. Nah, apa kabar buat kalian semua ya? Jadi di sini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai tentang sistem sebagai berbincang-bincang mengenai Pancasila itu sebagai sistem filsafat, etika dan juga sebagai nilai dasar pengembangan ilmu ya. Oke bro, langsung saja ya, perkenalkan nama gua Gilang Syah Ramadan, asal sekolah dari Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, dan saya mudah-mudahan ya, saya calon sarjana teknik. Dan juga di sini gua punya rekan, ya bro, saya kan bro, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama gue Asep Bida Permana. Saya juga bersekolah di Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, mengambil jurusan Teknik Informatika, dan mudah-mudahan di belakang nama gue nanti juga ada S.Com. By the way, lu punya mimpi gak bro? Untuk mimpi mungkin untuk mengenai di Pancasila ini yaitu untuk berkontribusi dalam bidang teknologi dan tujuan juga untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan proyek ini diharapkan kita dapat memberikan bermanfaat bagi rekan-rekan kita, teman-teman kita, khususnya kepada semua warga negara Indonesia. Oke. Amin ya robbal alamin. Mantap bro, mantap. Sebelum itu, kamu juga punya mimpi juga gak? Jelas bro, di sini gua malahan mimpinya itu lebih tinggi daripada yang lu harapkan. Jadi kita sebagai pemuda itu, apalagi sebagai Gen Z milenial, wajib mempunyai mimpi yang setinggi-tingginya. Jadi mimpi gua ini, gua punya mimpi atau punya harapan kedepannya dalam segi teknologi ya. Gua di sini mau mengembangkan beberapa teknologi, apalagi teknologi blockchain dan juga cryptocurrency bro. Oke, siap, mantap. Jadi nanti kedepannya gua mau mencampurkan itu gagasan-gagasan itu kepada teknologi seperti yang saat ini sedang sedang diusahakan sama institut-institut besar ya, kayak biotech atau bioteknologi. Jadi sekarang juga banyak teknologi yang bercampur dengan kesehatan ya bro. Nah di sini kita juga Pancasila itu kita sangat pautkan dengan teknologi. Jadi berhubungan ya dengan Pancasila. Pancasila itu. Oke bro, balik lagi ke materi awal ya. Tadi yang pertama kita ngebahas tentang sistem atau apa tadi? Apalagi saya? Yang pertama. Berarti mengenai tentang Pancasila itu sebagai sistem filsafat. Gue mau nanya nih bro. Tadi kan dari garis besarnya ya, sistem filsafatnya. Jadi Pancasila itu sebagai sistem filsafat. Jadi apa yang lo ketahui tentang Pancasila itu sebagai sistem filsafat? Menurut gue yang gue ketahui untuk di nilai filsafat ada 4 poin besar ya. Yang pertama itu universal ya, yaitu mencakup aspek kehidupan manusia ya. Terus yang kedua juga ada komprehensif, yaitu mengikuti keseluruhan nilai kehidupan dan mengatur berbagai dimensi kehidupan bangsa. Yang ketiga ada juga nilai harmonis, yaitu mengedepankan keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara kebebasan dan kewajiban. Dan yang terakhir ada juga integratif, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Oh
jadi berarti yang lu ketahui tadi ada beberapa aspek ya. Iya. Yang pertama itu tadi universal ya. Berarti jangkauannya luas. Yang kedua ada komprehensif dan harmonis dan juga apa integratif. Jadi gua mau nanya nih bro, contohin menurut lo tadi ya dari Pancasila sebagai sistem filsafat dalam aspek harmonisnya kayak gimana bro? Kalau di harmonis menurut gue kita itu mempunyai nilai ya, mempunyai value berarti ya? Value iya, mempunyai value yang high proposition atau kebebasan. Nah, kebebasan. Jadi freedom. Kita juga sebagai rakyat kecil bebas dong untuk mengutarakan isi hati kepada para pemimpin. Misal ada kasus seperti sekarang yang sedang viral yang korupsi 300 triliun. Nah, gila bro. Cuma 6,5 tahun ya gitu. Jadi kita juga sebagai rakyat kecil bebas untuk berdemo ya, berpendapat untuk buktikanlah bahwa di Indonesia itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lah. Berarti menurut lo bro nih, gue mau nanya nih. Jadi sekarang itu kan ada kasus Harvey Mois ya kalau nggak salah. Itu katanya yang tadi lu apa? yang tadi lu terangkan gitu ya. Jadi Harvey Mois itu kan korupsi sekitar 300 triliun. Iya, 300 triliun. Terus hanya putusan hakim itu hanya ngasih hukuman 6,5 tahun atau 6,5 tahun penjara. Sedangkan ada, gua kemarin scroll TikTok tuh ya, ada seorang nenek-nenek ya, yang hanya mencuri kayu, beliau itu didenda sekian puluh juta dan juga di penjara kalau nggak salah itu berapa ya? 7 tahun loh ya, 7 tahun ya. Nah, dari segi Pancasila kan ada keadilan dari di sila berapa itu? Di sila kelima ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana tanggapanmu? Nah, dari terus ini kita harus menerapkan sistem harmonis gitu. Jadi kita semua, khususnya bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, kita itu mempunyai sebenarnya value ya untuk kebebasan ya, untuk kebebasan berpendapat, ya berpendapat dan mengkritik pemerintah. Jadi tidak hanya itu, kami juga untuk memohon kepada pemerintah mudah-mudahan kasus ini ditangani dengan keadilan, seadil-adilnya. Ya, jadi sesuai dengan dasar-dasar Pancasila dari sila ke-5, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau misalkan dalam beberapa minggu ke depan itu Harvey Mois tetap 6,5 tahun sejak 6,5 tahun, berarti kita juga mau dong. Nah, gitu. Cari berapa miliar itu kan? Gue juga mau dong korupsi 1 T di penjara 1 tahun ya. Bercanda ya bro. Bercanda ini. Kembali lagi topik ya. Jadi tadi ada beberapa aspek, mungkin ada beberapa tahapan dari sistem. Balik lagi ya dari apa Pancasila itu sebagai sistem filsafat yang tadi. Berarti intinya kita juga sebagai rakyat kecil itu harus bersikap lebih tegas ya, lebih tegas dan juga lebih tegas. Ini ngomong di endorse ya? Endorse Menteri Bos sama kita disponsori oleh Polina dan juga Menteri Bos ya. Langsung aja cari di Alfamart terdekat ya. Mudah-mudahan. Tadi Warung Madura ya. Oke, lanjut ke pembahasan yang tadi ya. Next ya. Selain dari pembahasan yang tadi, bahwasanya Pancasila itu sebagai sistem filsafat ya, bro. Nah, di sini juga Pancasila itu adalah sumber etika ya, bro. Iya, sumber etika. Khususnya itu bagi kita siswa ataupun mahasiswa ya. Bukan kita saja, bro. Ya, tapi para pemimpin seluruh. Pemimpin mau rakyat kecil. Karena harus dari pemimpin dulu ya, etikanya baik baru kita ke keluarga dulu. Nah, gitu. Nah, kenapa ya? Karena Pancasila itu merupakan sistem etika yang mana artinya bahwa penilaian baik atau buruknya tindakan kita itu didasari oleh nilai-nilai Pancasila ya, bro. Iya, betul. Jadi Pancasila dianggap buruk jika bertentangan dengan nilai Pancasila. Ya. Jadi intinya. Berarti dianggap baik
Jangan baik, buruk nah, juga. etikanya baik. Ya, maksudnya gitu ya. Etikanya buruk. Nah, Ya maksud gua gitu bro. Coba bro, apa yang lo ketahui? Misalkan kalau misalkan dikaitkan ya etika tentang kita sebagai mahasiswa itu bagaimana bro? Oh, sebenarnya banyak ya. Misal ya, kita harus beretika kepada dosen. Misal saat contoh ya, ada dosen sedang melakukan pembelajaran ya. Terus ada mahasiswa yang tiduran, apa ya? Oh, berarti atau main game. Ya. Nah, itu etikanya buruk. Berarti gini bro ya, berarti bisa gue perspektif bahwasanya etika itu sama dengan menghargai ya bro. Iya, nah itu Ya, bisa. berarti, jadi gini ya kalian dengerin ya. Jika kamu ingin dihargai, maka hargailah seseorang ya bro. Betul ya bro? Betul. Nah, gitu bro ya tadi bro. Jadi tadi contohnya itu kalau misalkan dosen ya kepada mahasiswa, kalau misalkan mahasiswanya tidak mendengarkan atau malah bermain game atau malah tiduran seenaknya, berarti itu mahasiswanya yang non beretika atau tidak beretika. Itu namanya bukan mahasiswa kalau yang begitu. Tol. Sebenarnya bukan di mahasiswa juga sih kalau etika, di kepemimpinan juga harus lebih kuat, soalnya kita rakyat jelata meniru pemimpin, jadi pemimpin. Jadi kalau punya gelar pemimpin harus beretika baik biar rakyatnya juga ikut baik. Nah gitu. Berarti rakyat itu dilihat dari pemimpinnya berarti ya. Jangan semena-mena punya gelar beretika langsung korupsi. Nah seperti pembahasan yang pertama tadi gitulah. Berarti orang-orang atau pejabat-pejabat di pemerintahan itu yang banyak korupsi itu emang ya benar-benar tidak beretika ya. Iya itu. Berarti keluar dari landasan dari sistem Pancasila itu sendiri. Ngeri ya bang ya, ngeri ya. Jadi poinnya itu ya guys. Jadi sistem Pancasila itu sebagai etika juga ya. Makanya baik buruknya kita atau baik buruknya suatu tindakan itu kita didasari dengan nilai-nilai dasar Pancasila ya bro. Ada tambahan bro? Menurut lo gimana bro? Mungkin nanti terlalu lama ininya dialognya gitulah. Ya, jadi nanti kita akan bahas lagi secara spesifik ya di podcast yang kedua ya. Alhamdulillah. Oke, next ya, kembali lagi ke pembahasan. Tadi juga kita sudah membahas ini ya, beberapa kita juga sudah membahas nilai Pancasila itu sebagai filsafat, terus etika, dan juga sekarang kita akan menjelaskan tentang Pancasila itu sebagai sistem pengembangan ilmu ya, bro. Nah, jadi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia keilmuan itu bisa kita lihat dalam banyak aspek ya, atau dalam banyak aspek ya. Misalnya dalam bidang sains dan teknologi atau yang kalian tahu itu saintek ya, sains dan teknologi. Jadi kita itu perlu mengembangkan riset yang tidak hanya inovatif tetapi juga harus beretika ya bro. Nah, iya bro, betul. Soalnya itu sangat penting di kemanusiaan dan keadilan sosial. Ya. Terus tidak hanya itu juga kita untuk pengembangan ilmu, apalagi kita sebagai mahasiswa ya, harus menggali ilmu sedalam-dalamnya ya. Dan bagi untuk rakyat Indonesia dikarenakan ekonominya kurang stabil, jadi kalian pelajari di bidang ekonomi ya. Karena sekarang udah banyak ya peluang-peluang menuju makmur sebenarnya dari bidang teknologi ya, dimulai dari cara manajemen keuangan, terus ada blockchain ya sekarang. Nah blockchain seperti itu, teknologi blockchain ya blockchain seperti investasi kripto saham yang gitu. Tapi disclaimer dulu ya, ini bukan untuk ajakan investasi ya, not financial cuman advice. Pelajari dulu ya, kalau sudah dipelajari nanti juga pasti paham ya. Jadi gitu ya bro, jadi dalam nilai-nilai Pancasila itu kita juga harus jangan ketinggalannya. Dari sekarang kan kita lagi di zaman era digitalisasi ya, digitalisasi pasar atau di era modernisasi ya, yang mana itu perkembangan zaman itu melesat secara signifikan dalam segi teknologinya, terutama di blockchain tadi ya, bioteknologi, space AI dan AI atau artificial intelligence, yang mana kita itu harus menjadi salah satu yang melek tentang digital ya bro. Ya,
Jadi apa tanggapan lu bro ini dalam kalau dikaitkan tentang nilai-nilai Pancasila dihubungkan dengan teknologi bro? Sebenarnya banyak ya untuk yang dihubungkan, dimulai dari seperti kita ini sedang berkonten kan, kita akan mengupload di media sosial. Berinteraksi ya. Nanti juga ini disebut teknologi yang membahas tentang filsafat Pancasila begini. Terus tidak hanya itu, kita juga bisa membuat website tentang edukasi kepada masyarakat ya, tentang nilai Pancasila. Itu juga termasuk dalam teknologi. Berarti intinya teknologi zaman sekarang ini mudah diakses ya bro, juga mudah dipahami dan juga mudah dipelajari berarti ya. Karena yang susah itu konsisten. Berarti yang susah itu konsistennya ya guys. Yang susah itu konsistennya ya. Jadi kembali lagi tadi ya. Jadi sistem yang ketiga itu tadi Pancasila sebagai sistem pengembangan ilmu ya. Sangat relate banget pada zaman-zamannya sekarang ini, karena banyak orang-orang yang banyak bersosialisasi di media sosial ya, di platform seperti TikTok ya, di Shopee dan lain sebagainya. Tapi pada kalian yang sering konten-konten segala macam, tolonglah cari buat konten-konten yang baik ya, yang mengedukasi, yang menginspirasi ya, dan yang memotivasi ya. Jangan sampai kalian itu kehilangan kesadaran sampai keluar dari nilai-nilai etika yang keluar dari nilai-nilai utama Pancasila ya, yang tadi ya, di etika ya. Kalian juga jangan gegabah dalam berkomentar yang jelek-jelek kan. Itu ya bro, mungkin ya, ada undang-undangnya ya, ada UU-ITE-nya ya. Awas lo ya, jangan sampai kalian di sini menghujat kami ya. Soalnya kami juga belajar ini. Ya, jadi kayak gitu mungkin ya, tadi pembahasan dari kami ada beberapa aspek. Yang pertama Pancasila itu sebagai sistem filsafat ya bro. Yang kedua itu Pancasila itu sebagai etika atau Pancasila itu ada etikanya ya. Dan yang terakhir itu Pancasila sebagai sistem pengembangan ilmu juga ya. So ada tanggapan lain bro menurut lo bro? Paling langsung kesimpulan bro ya. Langsung aja ya kesimpulan. Langsung aja kesimpulan supaya tidak terlalu panjang ya, karena kalian juga males gitu ya lihatnya. Ya intinya bagi kita semua mudah-mudahan dari pembelajaran tadi mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dimulai dari filsafat, kita membahas filsafat, terus membahas etika, dan yang terakhir kita membahas Pancasila sebagai filsafat, etika, dan juga pengembangan ilmu ya bro. Mudah-mudahan dari podcast kita kali ini ya, kalian mendapatkan sedikit ilmu ya, mudah-mudahan yang bermanfaat ya. Oke, mungkin itu sekian. Mungkin itu saja ya dari kami, dari Gilang dan juga dari Asep. Mohon maaf bila ada bila ada kata yang salah, mohon diluruskan karena kami itu manusia boy, bukan nabi. Terima kasih ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.